hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Glory. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Sama-sama kita nyanyikan. Yang menjadi Tuhan kita ya adik-adik. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita,
adik-adik, kita siapkan hati kita mau masuk ke penyembahan. Kita siapkan hati kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulang sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku
kota kami yaitu kota Pekanbaru. Dan juga Tuhan berkatilah gereja kami Tuhan, berkatilah Opa Niko beserta wakilnya, dan juga Tuhan berkatilah Opa Gede beserta wakilnya, serta kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkati juga orang tua kami, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, serta kekuatan ya Bapa. Berkati juga kami Tuhan di saat kami melakukan aktivitas kami di sekolah. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami bisa sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah hari ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Menara Doa. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Habakuk 1-3. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari duduk yang manis dan dengarkan kakak. Kakak punya sebuah pertanyaan nih. Menurut adik-adik, di manakah tempat yang tinggi itu? Di gunung kak? Di loteng kak? Di genteng? Di awan, di langit, di pesawat. Wah, semua itu tempat yang tinggi. Dan sekarang coba lihat. Ini juga adalah sebuah tempat yang tinggi. Kira-kira tempat apa ini ya? Menara kak atau mercusuar? Nah, adik-adik dengarkan kakak ya. Ini adalah gambar sebuah menara. Ini dipakai untuk mengintai. Mengintai? Apa sih kak maksudnya mengintai? Adik-adik, mengintai itu artinya melihat dan memperhatikan keadaan sekeliling dengan teliti. Menara ini tinggi loh adik-adik. Ada yang tingginya sampai 14 meter lebih. Wow, tinggi sekali. Dan lihatlah, siapakah Bapak ini? Coba lihat. Ia sedang sedih. Dan kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Bapak ini? Ternyata adik-adik, Bapak ini mau ke menara yang tinggi itu, ke tempat pengintaian. Kenapa dia mau ke menara itu? Ini kata firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengakuanku. Emangnya ada apa sih? Adik-adik mau tahu jawabannya? Begini, coba dengarkan kakak. Dan inilah yang menyebabkan Bapak tersebut naik ke menara yang tinggi. Mari kita lihat dari kitab Habakuk 1 ayat ke-2 sampai ke-4 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Mengapa Kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan Engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran? Di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan. Hukum diremehkan dan keadilan tak pernah ditegakkan.
orang jahat menjadi unggul atau menang atas orang jujur, maka keadilan diputarbalikkan. Lihat, ini yang terjadi seperti ayat yang kita baca. Ada orang benar yang ditinju. Ada orang benar yang ditekan dengan jempol. Bapak ini mengeluh mengenai apa yang telah dilihatnya, di mana orang jahat hidup makmur dan aman. Sedangkan orang benar menderita dan tertekan. Orang fasik berkuasa dan mengepung orang benar sehingga keadilan muncul terbalik atau keadilan diputarbalikkan. Karena ia melihat setiap orang melakukan kekejaman yang penuh dosa, tetapi pelaku kejahatan itu tidak menerima hukuman. Bapak ini dalam kebingungan, mengapa kejahatan di dunia ini tidak dihukum? Kira-kira siapa sih bapak ini? Bapak ini bernama Habakuk. Arti nama Habakuk adalah merangkul atau pelukan. Siapa Habakuk? Habakuk adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Jadi dia adalah Nabi Habakuk. Nabi ini sedih melihat orang benar dianiaya dan ditindas. Banyak contoh yang terjadi di masa sekarang ini. Seperti aniaya yang telah dialami umat Tuhan karena mempertahankan imannya. Ada gereja ditutup, dilarang beribadah. Ada gereja dibakar. Ada orang benar diusir dari lingkungannya. Ada orang benar dipenjara karena membela imannya. Nabi ini sedih melihat itu semua loh adik-adik. Lalu apa yang ia lakukan? Ia naik ke tempat tinggi. Ia mencari Tuhan. Ia mendekat kepada Tuhan. Ia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tidak akan mati kami ya Tuhan, Allahku yang maha kuasa. Demikian teriakan sedih dari Nabi Habakuk. Aku menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, sampai di sini adik-adik, kakak mau tanya nih. Apakah Tuhan mendengar doa Nabi Habakuk? Pasti didengar, Kak. Didengar Tuhan dong, Kak. Benar sekali. Tuhan pasti menjawab. Dan jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Allah itu kudus. Orang jahat pasti tidak luput dari hukuman. Allah itu panjang sabar. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dari kejahatannya. Sebab itu Tuhan memperpanjang waktu orang jahat dan memberikan ia kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan, Nabi Habakuk akhirnya mengerti. Ia telah berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Nabi Habakuk akhirnya mengucap syukur atas semuanya. Dan ia berkata seperti yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Hari ini kita belajar supaya anak-anak menjadi pendoa syafaat yang selalu bersyukur. Apa itu pendoa syafaat, Kak? Pendoa syafaat artinya kita berdoa untuk kepentingan orang lain, jiwa-jiwa, kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk sekolah kita, untuk kota kita,
untuk bangsa kita, bahkan untuk bangsa-bangsa. Dan bukan hanya itu adik-adik. Seperti Nabi Habakuk berdoa supaya orang-orang yang jahat bisa bertobat dari kelakuannya, kita pun berdoa demikian. Dalam Lukas 6 ayat 28 bagian B dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, kita doakan mereka yang memaki-maki kita. Doakan mereka yang membuli kita, yang jahat sama kita. Wah, sulit Kak. Iya, pasti sulit. Kita minta supaya kasih Tuhan Yesus atas kita semua, supaya kita bisa mengasihi mereka yang jahat kepada kita dan mendoakannya. Dalam Habakuk 2 ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Adik-adik, siapa di sini yang mau dan siap untuk menjadi pendoa syafaat seperti yang dilakukan Nabi Habakuk? Mari Roh Kudus tolong semua kami. Berikan kasih Tuhan supaya kami bisa mengasihi mereka yang berbuat jahat. Berikan hati Tuhan supaya kami bisa berdoa buat mereka. Berikan hati yang bersyukur dengan setiap doa dan jawaban doa. Pakai setiap kami ya Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan untuk kami berdiri atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Kami mau belajar untuk berdoa untuk orang yang menyakiti kami, orang yang membuli kami, orang yang menghina kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini. Seperti Nabi Habakuk yang berdoa, yang bersyafaat, kami juga mau seperti itu ya Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Lawat setiap mereka. Berikan roh untuk bersyafaat. Sehingga roh itu yang akan berkata-kata, yang akan berdoa. Dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jauh daripada yang dapat kami lakukan, kami percaya Tuhan mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, ini setiap doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu, kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
bagi kami rancangan penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.